Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Pada zaman dahulu kala, ketika dunia belum dikelilingi oleh peradaban seperti sekarang, matahari adalah satu-satunya sumber kehidupan. Dalam mitologi yang terukir pada batu-batu purba, matahari bukan sekadar sebuah bintang yang bersinar di langit, tetapi juga dewa yang mengendalikan hidup dan mati, menciptakan dunia, dan menjaga harmoni kosmos. Diceritakan, pada awal mula, ketika semesta baru saja diciptakan, tidak ada apa-apa selain kegelapan yang pekat. Tiada langit, tiada bumi, tiada bintang. Hanya ada kekosongan yang luas, sebuah ruang hampa yang abadi. Namun, dari dalam kegelapan itu, muncul satu kekuatan besar yang dikenal dengan nama Dewi Luhur, yang mengendalikan energi tak terlihat yang memenuhi alam semesta. Dewi Luhur memerintahkan agar semua elemen bersatu, menciptakan cahaya yang akhirnya menjadi matahari. Matahari, yang oleh banyak mitos diberi nama Suryapati, adalah penerang bagi dunia yang kelam, pencipta kehidupan di bumi yang tak tampak di tengah ketidakpastian kosmos. Awalnya, matahari bersinar dengan sangat lembut, mengirimkan sinar yang memeluk bumi dalam pelukan kehangatan yang lembut. Tanah yang gersang mulai meresap kehidupan, tanaman tumbuh, air mengalir, dan makhluk hidup pertama muncul. Matahari adalah sumber kehidupan itu sendiri, dewa yang mengajari umat manusia tentang kedamaian, kerja keras, dan pertumbuhan. Setiap pagi, ia terbit di timur dengan wajah yang cerah, membawa harapan baru bagi setiap makhluk hidup yang menantikan sinarnya. Namun, meskipun matahari memberi kehidupan, ia juga mengandung misteri yang dalam. Dalam setiap budaya, terdapat banyak cerita yang mengisahkan tentang asal-usulnya, peranannya dalam menciptakan bumi, dan tak jarang juga tentang takdirnya yang kelak akan berakhir. Satu hal yang pasti, matahari adalah simbol keabadian, namun juga simbol dari siklus yang tak terhindarkan. Di sebuah kerajaan kuno di tepi samudra, seorang bijak bernama Muni Sastradi mengungkapkan sebuah pemikiran yang menggetarkan hati banyak orang. Ia mengatakan bahwa matahari yang selama ini kita lihat adalah makhluk yang tak akan selamanya hidup, dan suatu saat nanti, ia akan menghadapi kehancuran. Namun, apakah itu berarti akhir dari kehidupan? Ataukah sebuah permulaan dari yang lebih besar? Begitu banyak pertanyaan yang mengelilingi kehancuran itu, sehingga Muni Sastradi merangkumnya dalam sebuah kisah yang diwariskan turun-temurun. Muni Sastradi percaya bahwa kehidupan itu ibarat sebuah siklus. Segala sesuatu memiliki permulaan dan akhirnya akan berakhir, termasuk matahari yang selama ini kita agungkan. Namun, bukan berarti kehancurannya adalah akhir dari segalanya. Ia mengajarkan bahwa meskipun segala sesuatu akan berakhir, dalam kehancuran itu selalu ada kelahiran baru, sebuah permulaan yang lebih baik, sebuah dunia yang baru yang menanti. Mitos kehancuran matahari. Di balik kisah matahari yang cemerlang, tersimpan sebuah mitos yang mengandung pelajaran hidup yang dalam. Mitos ini bercerita tentang kehancuran matahari yang terjadi dalam satu siklus panjang, ketika segala kehidupan yang bergantung padanya harus melalui ujian besar. Menurut legenda yang dipercayai oleh banyak kalangan, matahari akan mengalami 4 fase utama dalam kehidupannya. Fase pertama adalah matahari muda, di mana matahari baru saja muncul dan masih muda, bersinar dengan penuh kehangatan dan kasih sayang. Pada fase ini, matahari memberikan segala yang dibutuhkan kehidupan, kehangatan, cahaya, dan energi. Sebagai bagian dari kisah yang lebih besar, matahari muda ini dianggap sebagai simbol dari kebahagiaan dan kemakmuran yang datang dengan setiap awal kehidupan. Namun, masa muda itu tidak bertahan lama. Ketika matahari mencapai fase kegelapan, sebuah perubahan besar mulai terjadi. Cahaya matahari semakin memudar, dan ia mulai merasakan kehampaan yang tidak terduga. Kehampaan ini datang bukan karena kekuatan yang lemah, melainkan karena pengaruh dari kekuatan-kekuatan lain yang mulai mengganggu keseimbangan alam semesta. Pada saat itu, kekuatan-kekuatan gelap mulai merayap ke dalam kehidupan umat manusia. Banyak yang mengatakan bahwa ini adalah akibat dari ketamakan manusia yang ingin menguasai alam dan tidak lagi menjaga keseimbangan. Di fase ini, umat manusia yang dahulu hidup dalam kedamaian mulai merasa cemas dan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.
Mereka tahu bahwa cahaya matahari yang selama ini memberikan mereka kehidupan, suatu saat akan hilang. Di tengah ketakutan dan kecemasan itu, muncul seorang tokoh yang dikenang sepanjang masa, seorang pemimpin yang bijaksana, bernama Raja Laksamana. Raja Laksamana mendengarkan nubuat tentang kehancuran matahari yang akan datang, dan dia mulai berkelana ke seluruh dunia untuk mencari cara agar umat manusia dapat bertahan hidup setelah kepergian matahari. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan berbagai ahli, dari ahli astronomi hingga para pendeta yang mengetahui tentang rahasia alam semesta. Setelah bertahun-tahun mencari, Raja Laksamana akhirnya menemukan petunjuk yang tersembunyi dalam sebuah teks kuno. Teks itu menyebutkan bahwa satu-satunya cara untuk melanjutkan hidup setelah matahari mengalami kehancuran adalah dengan menemukan cahaya dalam diri. Cahaya itu ada dalam setiap makhluk hidup, dan meskipun matahari terbenam, jika umat manusia dapat menemukan kekuatan itu, mereka akan dapat bertahan dan bahkan berkembang meskipun dunia menjadi gelap. Raja Laksamana kemudian kembali ke kerajaannya dan mulai mengajarkan tentang pentingnya mencari cahaya dalam diri sendiri, bukan hanya dari matahari. Pesannya menyebar luas, menginspirasi banyak orang untuk memahami bahwa kehidupan tidak hanya bergantung pada benda luar, tetapi pada kekuatan yang ada dalam diri mereka sendiri. Namun, meskipun banyak yang percaya dan mengikuti ajaran Raja Laksamana, kedamaian itu tetap sementara. Fase berikutnya dalam siklus matahari adalah fase kemerosotan, di mana matahari kehilangan semua kekuatannya. Dunia ini, yang sebelumnya dipenuhi cahaya dan kehidupan, mulai memudar ke dalam kegelapan yang mencekam. Bumi menjadi dingin, kehidupan mulai menghilang, dan segala yang ada menjadi terhenti. Tetapi inilah bagian yang paling menarik dari mitos ini. Seiring dengan kemerosotan itu, kehidupan tidak sepenuhnya hilang, mereka yang telah menemukan cahaya dalam diri mereka tidak tergoyahkan. Mereka tahu bahwa setelah kemerosotan, dunia akan mengalami fase kebangkitan, di mana matahari akan kembali bersinar, dan kehidupan akan lahir kembali. Matahari semakin redup, dan langit pun menyelimuti bumi dengan bayangan panjang yang penuh dengan kesuraman. Suasana dunia yang dulu penuh dengan kehidupan, kini hanya menyisakan kenangan akan masa-masa cerah. Di tengah kegelapan yang kian mendalam, umat manusia dilanda ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka yang dahulu hidup dalam harmoni dengan alam kini mulai merasakan kegelisahan yang tak tertahankan, mempertanyakan apakah kehidupan mereka akan berakhir bersama dengan matinya sang matahari. Namun, tidak semua orang menyerah pada kegelapan yang datang begitu mendalam. Raja Laksamana yang bijaksana, yang dulu menyebarkan ajaran tentang cahaya dalam diri, terus berjuang untuk memastikan agar rakyatnya tetap bertahan dalam bayang-bayang kehancuran yang mulai terasa. Di dalam kerajaannya yang kini tertutup kabut kelam, ia mengumpulkan para pemimpin dan pendeta dari berbagai wilayah untuk mencari solusi yang dapat mengatasi kegelapan ini. Mereka semua tahu bahwa dunia seperti ini tidak akan bertahan lama tanpa adanya cahaya yang memadai. Tanpa matahari, kehidupan akan terus merosot ke dalam kehancuran. Raja Laksamana, yang sudah tua dan penuh pengalaman, merasakan bahwa hanya dengan kebijaksanaan dan keberanianlah umat manusia dapat mengatasi tantangan besar ini. Dalam sebuah pertemuan yang rahasia, ia membuka buku teks kuno yang ditemukan dalam pencariannya dan memulai pembacaan yang penuh misteri. Buku itu mengisahkan tentang cahaya dalam diri, yang tidak hanya berkaitan dengan cahaya spiritual, tetapi juga dengan kekuatan batin yang tersembunyi di dalam setiap individu. Cahaya itu bukanlah sebuah benda yang dapat dilihat dengan mata, kata Raja Laksamana kepada para pemimpin dan pendeta yang hadir. Cahaya itu adalah sumber kehidupan yang ada dalam hati setiap makhluk. Ketika dunia terbenam dalam kegelapan, kita harus menemukan cahaya itu dalam diri kita sendiri. Hanya dengan begitu kita dapat mengatasi kegelapan yang merajalela ini. Namun, meskipun kata-kata Raja Laksamana penuh dengan hikmah, banyak yang masih merasa bingung dan skeptis. Bagaimana mereka bisa menemukan cahaya di dalam diri mereka sendiri jika dunia luar sudah begitu gelap? Bagaimana mereka bisa mengatasi ketakutan dan rasa putus asa yang kini menguasai hati mereka? Muni Sastradi, seorang bijak yang telah lama tinggal di pegunungan, mendengar tentang ajaran Raja Laksamana. Muni Sastradi yang selama ini dikenal dengan kebijaksanaannya yang mendalam, memutuskan untuk datang ke istana dan memberikan sebuah wawasan penting yang sudah lama ia simpan.
Ajaran yang kau sebarkan itu benar, Raja Laksamana, kata Muni Sastradi dengan suara rendah namun penuh wibawa. Namun, ada sesuatu yang lebih penting dari sekadar menemukan cahaya dalam diri kita. Kita harus memahami bahwa dalam kegelapan ini, bukan hanya kita yang merasa kehilangan. Alam semesta pun merasa kehampaan. Matahari yang kini mulai memudar bukan hanya sebuah bintang, ia adalah bagian dari jiwa kita. Kehancurannya adalah bagian dari siklus alam yang tak terhindarkan. Tapi kita, sebagai bagian dari alam, memiliki kemampuan untuk memulihkan keseimbangan yang telah terpecah. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Raja Laksamana dengan penuh perhatian. Bagaimana kita bisa membawa kembali cahaya ini? Muni Sastradi tersenyum, meskipun ada kesan kesedihan di balik matanya. Perjalanan kita bukanlah untuk mencari cahaya itu di luar, melainkan untuk menghadapinya di dalam diri kita sendiri. Kita harus menerima bahwa kehidupan dan kematian adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Seperti halnya matahari yang terbenam, kita harus rela menerima kegelapan itu sebagai bagian dari kehidupan. Hanya setelah kita menerima kegelapan itu, kita akan menemukan kekuatan untuk menyatukan kembali alam semesta ini. Perjalanan menuju kedamaian. Setelah pertemuan itu, Raja Laksamana merasa hati dan pikirannya lebih terbuka. Ia menyadari bahwa untuk menemukan cahaya dalam diri, umat manusia harus berani menjalani proses penyembuhan yang mendalam. Proses ini bukanlah hal yang mudah, karena banyak orang yang terperangkap dalam ketakutan mereka terhadap kegelapan. Namun, mereka harus belajar untuk melepaskan rasa takut itu, agar mereka bisa membuka hati dan pikiran mereka untuk menerima cahaya yang tersembunyi di dalam diri mereka. Untuk memulai proses ini, Raja Laksamana memutuskan untuk mengorganisir perjalanan besar menuju sebuah tempat yang diyakini sebagai titik pusat dari keberadaan kehidupan itu sendiri, Kuil Cahaya. Kuil ini terletak di tengah hutan yang sangat lebat, jauh dari peradaban manusia, dan hanya sedikit orang yang tahu tentang keberadaannya. Dikatakan bahwa siapapun yang dapat mencapai kuil ini akan menemukan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan cahaya sejati. Raja Laksamana mengumpulkan pengikut setianya, yang terdiri dari para petualang, pejuang, dan ilmuwan. Bersama-sama, mereka memulai perjalanan panjang menuju Kuil Cahaya, berharap untuk menemukan kunci yang dapat mengembalikan keseimbangan yang hilang. Sepanjang perjalanan, mereka menghadapi banyak rintangan, dari cuaca yang ekstrim hingga makhluk-makhluk gelap yang menghalangi jalan mereka. Namun, meskipun mereka merasa lelah dan putus asa, Raja Laksamana selalu mengingatkan mereka untuk terus maju dan mencari cahaya dalam diri mereka masing-masing. Saat kita berjalan di tengah hutan ini, kita menghadapi kegelapan yang sesungguhnya, kata Raja Laksamana pada suatu malam yang sunyi. Namun, setiap langkah kita adalah langkah menuju penerangan. Ingatlah, cahaya itu ada dalam hati kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah membuka mata hati kita untuk melihatnya. Di tengah perjalanan yang penuh tantangan ini, masing-masing anggota kelompok mulai merasakan perubahan dalam diri mereka. Para pejuang yang dulunya hanya mengandalkan kekuatan fisik mulai menyadari bahwa kekuatan batin lebih penting daripada kekuatan tubuh. Ilmuwan yang sebelumnya mementingkan logika mulai merasa terhubung dengan alam, merasakan adanya kekuatan yang lebih besar dari sekadar pengetahuan yang mereka miliki. Setiap orang di dalam kelompok itu mulai menemukan kedamaian dalam diri mereka, dan mereka semakin dekat dengan tujuan mereka. Pada akhirnya, setelah berhari-hari berjalan tanpa henti, mereka tiba di Kuil Cahaya. Namun, di sana mereka menyadari sebuah kenyataan yang tak terduga, Kuil Cahaya bukanlah sebuah bangunan megah yang dipenuhi dengan cahaya terang. Sebaliknya, kuil itu adalah sebuah gua alami yang gelap, namun memiliki sebuah kolam kecil yang airnya memantulkan cahaya lembut dari sebuah batu besar yang terletak di tengahnya. Batu itu, yang disebut batu kehidupan, diyakini menyimpan energi alam semesta yang dapat mengembalikan keseimbangan dunia. Mereka semua duduk di sekitar batu itu, dan dalam keheningan yang mendalam, mereka mulai merasakan sesuatu yang luar biasa, sebuah energi yang mengalir dalam diri mereka, menghubungkan mereka dengan alam semesta, dan membuka mata batin mereka. Matahari, yang mulai memudar, memang akan berakhir, tetapi cahaya sejati tidak terletak pada bintang yang ada di langit, melainkan dalam setiap makhluk hidup yang saling terhubung satu sama lain. Dengan pemahaman itu,
mereka kembali ke dunia yang telah terendam kegelapan, membawa serta pengetahuan bahwa dunia ini akan selamanya berputar dalam siklus kehidupan dan kematian. Cahaya matahari akan terbenam, namun bukan berarti akhir dari segalanya. Sebaliknya, itu adalah awal dari sebuah perjalanan baru, perjalanan menuju pencapaian kedamaian dalam diri dan dalam hubungan antara manusia, alam, dan seluruh semesta. Kegelapan yang menguasai dunia semakin pekat, namun perasaan yang timbul di dalam hati umat manusia kini berbeda. Sebelum perjalanan panjang menuju kuil cahaya, rasa takut dan putus asa mendominasi pikiran mereka. Namun, setelah mereka menghadapinya dan mengungkapkan kedalaman batin mereka mulai menyadari bahwa kegelapan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari siklus hidup. Apa yang mereka temui di dalam kuil cahaya bukanlah hanya penerangan yang memancar dari luar, melainkan sebuah pencerahan batin yang mengajarkan mereka untuk mencari cahaya sejati yang ada di dalam diri mereka. Raja Laksamana, yang kini semakin bijaksana, tahu bahwa pelajaran besar ini harus dibagikan kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, ia memimpin perjalanan pulang ke kerajaan. Saat mereka tiba, mereka disambut oleh rakyat yang menantikan kabar dari perjalanan panjang itu. Berita tentang kuil cahaya dan batu kehidupan yang ditemukan oleh para petualang itu segera menyebar ke seluruh penjuru dunia, membawa harapan baru bagi mereka yang terjebak dalam kegelapan. Raja Laksamana berdiri di hadapan rakyatnya dan berkata, "Kita telah menemukan jawaban yang selama ini kita cari. Cahaya yang kita cari bukanlah cahaya dari langit, bukan dari matahari yang semakin redup, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Ketika dunia terbenam dalam kegelapan, kita harus membuka hati kita untuk menemukan kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang akan membawa kita kembali pada keseimbangan dan kedamaian." Ajaran Raja Laksamana dan para petualang yang telah menemukan cahaya dalam diri mulai diterima oleh banyak orang. Mereka yang dahulu merasa kehilangan arah kini menemukan kembali tujuan hidup mereka. Setiap orang yang hadir pada momen itu merasa bahwa mereka bukanlah sekadar bagian kecil dari dunia yang sedang hancur, melainkan bagian dari keseluruhan yang lebih besar, suatu jaringan energi yang saling terhubung dan saling menopang. Matahari yang terbenam, sebuah perubahan. Namun, meskipun perasaan harapan itu mulai menguat, dunia tidak langsung berubah begitu saja. Matahari, meskipun tidak dapat menghindari kehancurannya, tetap menunjukkan tanda-tanda perlahan meredup. Pada suatu malam yang tenang, dengan langit yang mulai memudar menjadi gelap pekat, matahari terbenam untuk terakhir kalinya. Bukan dengan kejatuhan yang dramatis, melainkan perlahan, dengan ketenangan yang seolah mengundang setiap makhluk untuk menerima kenyataan itu. Ketika matahari terbenam, sebuah perasaan yang luar biasa memenuhi bumi. Bukan hanya rasa kehilangan, melainkan sebuah perasaan bahwa sesuatu yang baru akan dimulai. Setiap individu yang telah menemukan kedamaian dalam dirinya merasakan kedalaman perubahan ini. Mereka tahu bahwa, meskipun dunia menjadi gelap, mereka kini memiliki cahaya yang lebih dalam. Cahaya yang datang dari dalam diri mereka, yang tak akan pernah padam, meskipun matahari di langit telah menghilang. Raja Laksamana memimpin rakyatnya untuk mengadakan sebuah upacara, sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada matahari yang telah memberi kehidupan kepada mereka. Upacara itu bukanlah untuk meratapi kepergian matahari, tetapi untuk merayakan kehidupan yang telah diberikan oleh sang matahari dan untuk mengingat pelajaran penting yang ditinggalkannya, bahwa kegelapan akan datang, tetapi itu tidak akan pernah mengalahkan cahaya dalam diri mereka. Dalam keheningan yang mendalam, mereka semua duduk bersama dan menghadap ke arah matahari terbenam yang terakhir kalinya, menyanyikan lagu kehidupan yang mengingatkan mereka pada perjalanan panjang menuju kedamaian. Saat matahari terbenam sepenuhnya, sebuah keheningan tercipta. Namun, bukan keheningan yang penuh kecemasan, melainkan keheningan yang membawa kedamaian. Dalam keheningan itulah, umat manusia merasa sebuah kekuatan yang kuat mengalir di dalam diri mereka. Mereka merasa bahwa meskipun dunia fisik di luar mereka kehilangan terang, mereka memiliki sumber cahaya yang tak terlihat, yang berasal dari kedalaman hati mereka sendiri. Kebangkitan dunia baru. Malam itu, setelah matahari terbenam dan kegelapan menyelimuti dunia, sebuah kebangkitan terjadi. Bukan kebangkitan matahari yang akan terbit kembali dari ufuk timur,
tetapi kebangkitan dalam hati dan pikiran umat manusia. Mereka menyadari bahwa kehidupan tidak tergantung pada satu sumber cahaya di langit, tetapi pada kemampuan mereka untuk menemukan dan menjaga cahaya yang ada dalam diri mereka. Beberapa bulan setelah matahari terbenam, dunia perlahan mulai berubah. Meskipun dunia tampak lebih gelap, umat manusia mulai hidup dengan lebih harmonis, lebih sadar akan kekuatan batin mereka. Mereka belajar untuk hidup dalam keseimbangan dengan alam, dengan satu sama lain, dan dengan diri mereka sendiri. Umat manusia yang pernah terpecah-pecah oleh konflik dan ketamakan kini mulai bekerja bersama untuk menciptakan dunia baru yang lebih damai, lebih adil, dan lebih bijaksana. Raja Laksamana, yang kini telah menjadi seorang legenda, terus memimpin rakyatnya dengan kebijaksanaan yang telah ia temukan dalam perjalanannya. Ia mengajarkan bahwa kebangkitan dunia ini bukanlah karena adanya cahaya fisik yang bersinar di langit, tetapi karena umat manusia mampu menemukan sumber cahaya yang ada dalam hati mereka. Matahari mungkin telah terbenam, tetapi kehidupan tetap berlanjut, dan dunia ini akan terus berputar dalam siklus kehidupan dan kematian yang tak terhindarkan. Ajaran Raja Laksamana menjadi pilar yang membimbing umat manusia ke dalam era baru, di mana mereka hidup dengan lebih menghargai hidup, menjaga kedamaian, dan merayakan setiap momen sebagai bagian dari perjalanan abadi. Mereka tahu bahwa setiap kali matahari terbenam, dunia akan menghadapi kegelapan, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menciptakan cahaya baru, cahaya yang tidak pernah pudar. Penutupan dan harapan. Kisah matahari, yang mengalami kehancuran, hanyalah sebuah bagian dari kisah besar kehidupan yang tak pernah berhenti berputar. Kehancuran matahari bukanlah akhir, melainkan awal dari perubahan yang lebih dalam. Kehancuran itu membawa umat manusia untuk menemukan kekuatan yang ada dalam diri mereka sendiri, untuk menyadari bahwa setiap individu memiliki cahaya yang mampu menerangi dunia, meskipun dunia di luar mereka gelap. Pelajaran terbesar yang dapat diambil dari mitos ini adalah bahwa dalam kegelapan, kita tidak perlu merasa kehilangan. Sebaliknya, kita harus mencari cahaya dalam diri kita, mempercayai bahwa bahkan dalam waktu-waktu paling gelap sekalipun, kita dapat menemukan harapan dan kebangkitan. Sebagaimana matahari terbenam untuk memberikan kesempatan bagi malam untuk hadir, demikian pula setiap akhir adalah kesempatan bagi permulaan yang baru. Kehancuran matahari mengajarkan umat manusia untuk memahami dan menerima siklus kehidupan ini dengan penuh kesadaran dan kedamaian. Sebuah dunia yang lebih baik lahir dari pemahaman tersebut, dunia yang tidak hanya bergantung pada kekuatan eksternal, tetapi pada kekuatan dalam diri manusia yang saling terhubung dan bersatu untuk menjaga keharmonisan alam semesta. Maka, dunia baru pun dimulai, sebuah dunia di mana cahaya yang sejati datang dari dalam hati, dan di sana, harapan selalu ada, bahkan dalam kegelapan.